Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara. Halo netizen, apa kabar? Colin Lamil News Weekly kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang menarik dan terupdate seputar Colin Lamil bersama saya Serdawanda hanya di Colin Lamil News Weekly selengkapnya. Komando Lintas Laut Militer kembali menggelar upacara bendera rutin setiap hari Senin di lapangan Mulyono Silam, Mako Colin Lamil. Upacara diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS Colin Lamil dengan asisten perencanaan Pangkolin Lamil Kolonel Laut Agus Joko yang bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Kolonel Agus Joko menyampaikan beberapa hal penting dari pimpinan TNI Angkatan Laut, termasuk penyesuaian organisasi Colin Lamil sesuai Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 demi efisiensi dan efektivitas tugas. Ia juga menekankan pentingnya penghematan anggaran, termasuk pemakaian listrik, telepon, gas, dan air, serta mengajak seluruh prajurit untuk meningkatkan profesionalisme dan disiplin dalam menjalankan tugas. Menutup amanat, Asrena Pangkolin Lamil menyampaikan pedoman kerja Panglima Colin Lamil, Laksda TNI Rudi Afiantara, yang menjadi landasan moral dan motivasi prajurit, dengan prinsip, berbakti tanpa tapi, lakukan tanpa nanti, semangat tanpa tepi, dan berdoa tanpa henti. Satuan Lintas Laut Militer 2 Surabaya menerima kunjungan tim audit kinerja Inspektorat Colin Lamil, yang dipimpin langsung oleh Inspektur Colin Lamil, Laksma TNI Yulianus Zebua. Audit yang berlangsung sejak 8 hingga 12 September ini resmi dibuka dalam taklimat awal di Mako Satlin Lamil 2 Surabaya. Komandan Satlin Lamil 2, Kolonel Laut Sobarudin, menyatakan audit ini merupakan bagian penting dari pembinaan dan pengawasan internal untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Inspektur Colin Lamil menegaskan bahwa audit ini tidak hanya sebagai evaluasi, namun juga sarana pendampingan dan perbaikan sistem kerja dengan semangat keterbukaan dan kemitraan. Audit kinerja ini menjadi bentuk komitmen Colin Lamil dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan profesional. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI Angkatan Laut, jajaran TNI AL melaksanakan ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, dan dihadiri oleh pejabat utama TNI AL, para Panglima Kotama, serta jajaran Jala Senastri. Panglima Colin Lamil, Laksda TNI Rudi Afiantara, bersama Ketua Gabungan Jala Senastri Colin Lamil, turut hadir dalam barisan penghormatan. Dalam suasana hikmat, seluruh peserta upacara mengenang jasa para pahlawan melalui penghormatan, peletakan karangan bunga, dan penaburan bunga di atas pusara para pejuang. Kepala Staf Angkatan Laut menegaskan bahwa ziarah ini bukan sekadar tradisi, melainkan wujud penghormatan mendalam atas pengorbanan para pahlawan bangsa. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 TNI Angkatan Laut, Komando Lintas Laut Militer menggelar rangkaian kegiatan kebersamaan di Markas Colin Lamil. Kegiatan diawali dengan olahraga bersama yang melibatkan prajurit dan keluarga besar Colin Lamil, menciptakan suasana hangat penuh semangat kebersamaan. Agenda dilanjutkan dengan bakti kesehatan berupa pemeriksaan kesehatan gratis, serta bakti sosial yang menyasar komunitas masyarakat pesisir dan pelabuhan, hingga warga binaan di sekitar Danau Sunter dan Muara Tawar. Momen haru terjadi saat sejumlah warga datang menggunakan kapal laut, bersandar langsung di dermaga Colin Lamil, menandai eratnya hubungan antara TNI AL dan masyarakat maritim. Selain layanan kesehatan, warga juga menerima paket sembako sebagai bentuk kepedulian nyata dari Colin Lamil. Panglima Colin Lamil, Laksda TNI Rudi Afiantara, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi perwujudan semangat Jales Veva Jaya Mahe, dengan TNI Angkatan Laut hadir untuk rakyat mewujudkan kesejahteraan, persatuan, dan kedaulatan menuju Indonesia maju. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun TNI ke-80, Panglima Colin Lamil Laksda TNI Rudi Afiantara menghadiri kegiatan doa bersama dan pemberian santunan di Yayasan Tarbiyatus Sibian, Tanah Sereal, Bogor. Kegiatan yang berlangsung hikmat ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, serta dihadiri para pejabat utama TNI AL dan para Panglima Kotama. Doa bersama dipanjatkan sebagai bentuk syukur atas pengabdian panjang TNI AL dalam menjaga kedaulatan Laut Nusantara. Acara ini juga diisi dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim, piatu, dan masyarakat sekitar. Sebagai wujud kepedulian sosial TNI AL, Kasal menegaskan bahwa TNI AL hadir tidak hanya dalam tugas negara, tetapi juga dalam aksi nyata yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Komando Lintas Laut Militer menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah di Masjid Et-Tauhid, Mako, Kolin Lamil. Acara berlangsung hikmat dan dipimpin oleh Kepala Staf Kolin Lamil Laksma TNI Edi Haryanto, mewakili Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Rudi Afiantara. Seluruh prajurit dan PNS Kolin Lamil turut hadir dalam kegiatan ini. Dengan mengangkat tema, membangun karakter personel TNI Prima melalui sunnah Rasulullah, peringatan ini menjadi momentum penting untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan dan pengabdian sehari-hari. Dalam tausiahnya, Haji Ahmad Rustandi menekankan pentingnya sikap rendah hati, disiplin, dan semangat pengabdian nilai-nilai yang sejalan dengan jati diri prajurit TNI. Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Rudi Afiantara, bersama Ketua Gabungan Jalasenastri Kolin Lamil Nyonya Hesti Rudi Afiantara, menghadiri upacara peringatan HUT ke-80 TNI Angkatan Laut di Markas Koarmada RI. Upacara yang berlangsung hikmat ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, serta dihadiri jajaran pejabat tinggi TNI AL. Tahun ini, TNI AL mencatat berbagai langkah strategis, termasuk validasi organisasi, pembentukan satuan baru, dan modernisasi. Alutsista yang ditandai dengan hadirnya KRI Brawijaya 320. Sebagai bentuk apresiasi, Kasal menganugerahkan gelar Satuan Teladan 2025 kepada sejumlah satuan berprestasi. Rangkaian acara ditutup dengan syukuran, pemotongan tumpeng, serta peluncuran buku Almanak Nautika Indonesia dan aplikasi info Pushidrosal. Suasana hikmat menyelimuti lapangan Mulyono Silam, Mako Kolin Lamil, saat upacara HUT ke-80 TNI Angkatan Laut digelar. Seluruh prajurit, PNS Kolin Lamil, dan perwakilan pelajar hadir meneguhkan tekad mengabdi untuk kejayaan bangsa. Kepala Staf Kolin Lamil, Laksma TNI Edi Haryanto, memimpin upacara mewakili Panglima Kolin Lamil. Amanat Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali dibacakan, menekankan refleksi perjalanan 80 tahun TNI AL, termasuk validasi organisasi, pembentukan satuan baru, dan modernisasi alutsista seperti KRI Brawijaya 320. Peringatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan penguatan nilai perjuangan, profesionalisme, dan soliditas prajurit. Kolin Lamil berkomitmen menjaga kedaulatan NKRI melalui operasi angkutan laut militer. Usai upacara, penampilan kolonel senapan dan drum korps Kolin Lamil memukau peserta, diakhiri dengan syukuran dan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan syukur atas 80 tahun pengabdian TNI AL kepada bangsa dan negara. Markas Komando Lintas Laut Militer dipenuhi kehangatan saat jajaran Polres Metro Jakarta Utara dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok memberi kejutan dalam rangka HUT ke-80 TNI AL. Rombongan dipimpin Kabak Logistik Polres Metro Jakarta Utara Kompol Hoiri dan Wakapolres Pelabuhan Tanjung Priok Kompol Yudi Permadi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Rudi Afiantara beserta pejabat utama menyambut hangat kejutan tersebut. Kompol Hoiri menyampaikan ucapan selamat dan menegaskan sinergi kuat TNI dan Polri dalam menjaga NKRI. Panglima Kolin Lamil mengapresiasi perhatian ini dan menekankan pentingnya soliditas, solidaritas, dan spiritualitas sebagai kunci kekuatan bersama. Momen ini menjadi bukti eratnya hubungan dan persaudaraan antara TNI dan Polri dalam pengabdian kepada bangsa. Panglima Kolin Lamil Laksda TNI Rudi Afiantara memimpin upacara serah terima jabatan Asisten Operasi, Komandan Pomal, dan Satlin Lamil II, dan pengukuhan Kasetum di Mako Kolin Lamil. Dalam amanatnya, Panglima menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan integritas, bukan hadiah. Ia mengapresiasi pejabat lama dan berharap pejabat baru menjaga profesionalisme dan semangat pengabdian. Jabatan Asisten Operasi diserah terimakan dari Kolonel Laut Awang Bawono kepada Kolonel Laut Sobarudin. Komandan Pomal dari Letkol Laut James Rizky ke Letkol Laut Bondan Kejawan. Komandan Satlin Lamil II dari Kolonel Laut Sobarudin ke Kolonel Laut Ahmad Alif, serta Kasetum kepada Letkol Laut Ferry Rinaldi. Panglima mengingatkan pentingnya ilmu tahu diri dan ilmu tahu batas dalam meraih kesuksesan, serta menekankan perlunya meningkatkan kinerja tanpa menunda. Upacara diakhiri dengan penyerahan cenderamata dan salam perpisahan, menegaskan ikatan persaudaraan di lingkungan Kolin Lamil. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksamana Muda TNI Rudi Afiantara menerima kunjungan kehormatan dari Komisaris PT Bandar Krida Jasindo, Mayor Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Markos, di Mako Kolin Lamil. Kunjungan ini menjadi ajang silaturahmi dan penjajakan kerjasama antara Kolin Lamil dan sektor swasta, khususnya di bidang logistik dan bongkar muat barang. PT Bandar Krida Jasindo sendiri bergerak di layanan stevedoring, cargodoring,
hingga penanganan kendaraan CBU. Dalam pertemuan yang berlangsung akrab, Pangkolin Lamil menyambut baik terjalinnya komunikasi positif dengan mitra usaha nasional, yang dinilai penting dalam mendukung kelancaran tugas-tugas logistik laut. Sementara itu, Komisaris PT Bandar Krida Jasindo mengungkapkan harapannya untuk terus menjalin sinergi dan membuka peluang kolaborasi yang saling menguntungkan. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan berita terupdate seputar Kolin Lamil. Terima kasih dan sampai jumpa di Kolin Lamil News Weekly berikutnya. Satya Wira, Jala Dharma.